Halo semua, perkenalkan aku Garlani Tungkir. Aku dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Jadi hari ini aku akan menjelaskan apa yang telah aku pahami selama belajar pengenalan teknologi informasi atau yang disebut dengan PTI. Lalu yang pertama ada pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi adalah penggunaan komputer, perangkat lunak, jaringan, dan sistem komunikasi untuk mengelola informasi. Teknologi informasi mencakup proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data menjadi informasi yang lebih berguna. Lalu yang kedua masuk ke sejarah perkembangan teknologi informasi. Yang pertama pada tahun 1940-an, komputer generasi pertama itu adalah contohnya itu ENIAC. Lalu yang kedua 1960-an, mainframe dan sistem batch. Yang ketiga ada tahun 1980-an, komputer pribadi atau PC mulai terpopuler. Lalu ada 1990-an, internet dan jaringan global. Lalu 2000-an hingga kini, cloud computing, AI, IoT, dan mobile technology. Lalu yang ketiga ada komponen. Komponen teknologi informasi itu ada yang pertama ada perangkat keras atau hardware, komputer server, jaringan, perangkat input atau output. Lalu yang kedua ada perangkat lunak atau software seperti sistem informasi, aplikasi, dan database. Lalu yang ketiga ada sumber daya manusia atau brainware, pengguna, teknisi, programmer, dan analisis sistem. Lalu yang keempat ada data dan informasi, bahan mentah dan hasil olahan. Lalu yang kelima ada prosedur, aturan, dan tata cara penggunaan sistem teknologi informasi. Lalu masuk ke materi kedua yaitu tentang perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen fisik yang membentuk sebuah sistem komputer. Setiap komponen memiliki fungsi yang spesifik dan secara keseluruhan mereka bekerja sama untuk menjalankan aplikasi dan memproses data. Hmm. Jenis yang pertama itu ada CPU atau Central Processing Unit. Kinerja komputer sangat tergantung dengan CPU karena CPU adalah otak dari sebuah komputer. CPU disebut juga dengan microprosesor atau prosesor. CPU bertugas untuk mengelola data dan mengontrol kerja komputer. CPU terdiri dari dua bagian utama yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit, lalu yang kedua ada CU kon- adalah Control Unit. Lalu masuk kedua ada Random Access Memory atau kita sebut dengan RAM. RAM adalah bagian dari memori utama yang dapat membaca dan menulis serta mempunyai kemampuan untuk menyimpan data. RAM bersifat temporer, artinya data dalam memori akan hilang apabila listrik mati. Yang ketiga ada motherboard. Motherboard lebih kita kenal dengan mainboard adalah perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat seperti prosesor, memori, FGA, sound card, dan AN card. FGA card adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar. Lalu masuk perangkat input atau input device. Yang pertama itu ada keyboard, yang kedua ada mouse, dan ketiga adalah touchpad atau banyak contoh lainnya. Lalu ada perangkat output itu seperti monitor, yang kedua ada flat panel display, dan yang ketiga ada printer. Lalu masuk ke materi ketiga, perangkat lunak, yaitu perangkat lunak adalah serangkaian instruksi komputer atau program yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu pada perangkat keras komputer. Perangkat lunak atau software dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada sistem operasi, yang kedua bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi. Lalu masuk ke contohnya yaitu ada internet browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox. Yang kedua ada word processing. Contohnya itu seperti
Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Yang ketiga ada editing software seperti Adobe Photoshop dan Corel Draw. Yang keempat ada antivirus seperti Norton Antivirus dan AVG Antivirus. Lalu masuk ke fungsi. Fungsi perangkat lunak yaitu yang pertama mengontrol dan mengelola perangkat keras. Yang kedua menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Lalu yang ketiga itu menjalankan aplikasi dan program sesuai kebutuhan. Yang keempat menyimpan, mengelola, dan menampilkan data. Lalu masuk jaringan keempat, yaitu tentang jaringan. Jaringan adalah sekumpulan komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya dan informasi. Jaringan memungkinkan komunikasi antar perangkat baik dalam jarak jauh maupun dekat. Selanjutnya adalah jenisnya. Yang pertama berdasarkan cakupan geografis ada LAN, Local Area Network. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Dan yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. Yang kedua berdasarkan media transmisi. Yang pertama itu ada jaringan kabel, yang kedua ada jaringan nirkabel atau wireless. Yang ketiga berdasarkan fungsi, yang pertama ada client server, dan yang kedua ada P2P. Lalu masuk ke topologi komputer. Topologi jaringan komputer mengacu pada bagaimana perangkat dalam jaringan diatur atau dihubungkan. Ada beberapa jenis topologi yang umum digunakan. Yang pertama itu ada topologi bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Yang kedua ada topologi star. Semua perangkat terhubung ke perangkat pusat seperti switch atau hub. Yang ketiga ada topologi ring. Perangkat dihubungkan secara melingkar. Yang keempat ada topologi mesh. Semua perangkat saling terhubung sehingga memiliki jalur alternatif untuk komunikasi. Lalu yang kelima ada topologi tree. Kombinasi antara topologi bus dan star yang sering digunakan untuk jaringan skala besar. Lalu masuk ke macam-macam jaringan komputer. Yang pertama itu ada untuk membangun jaringan komputer beberapa perangkat perlu diperlukan. Yang pertama ada router, yang kedua ada switch, yang ketiga ada access point, dan yang keempat ada modem. Lalu ada manfaat. Manfaat jaringan komputer itu ada kolaborasi tanpa batas, yang kedua berbagai sumber daya, yang ketiga efisiensi biaya, dan keempat ada kemudahan akses informasi, dan kelima peningkatan produktivitas. Lalu masuk ke materi internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi secara tepat dan mudah. Internet memungkinkan kita untuk mengakses berbagai macam informasi, berkomunikasi, serta menjalankan berbagai layanan digital. Sebagai jaringan yang sangat luas, internet menggunakan protokol komunikasi seperti HTTP dan HTTPS yang memungkinkan pengiriman data di antara perangkat yang terhubung. Lalu masuk ke fungsi jaringan internet. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada akses informasi, yang ketiga ada perdagangan, yang keempat ada hiburan, yang kelima ada pembelajaran dan pendidikan. Masuk ke komponen utama internet. Yang pertama ada server, menyimpan data dan menyediakan data. Lalu yang kedua ada klien, perangkat pengguna seperti laptop dan smartphone. Yang ketiga ada router dan modem, menghubungkan perangkat ke jaringan. Yang keempat ada ISP, yaitu penyedia layanan internet. Yang kelima ada protokol, aturan komunikasi data. Contohnya seperti HTTP, FTP, TCP, dan IP. Lalu masuk ke masa depan internet. Yang pertama ada IoT atau Internet of Things, perangkat rumah tangga, kendaraan, dan alat kesehatan yang saling terhubung. Yang kelima ada 5G dan 6G, kecepatan internet super cepat dan latensi rendah. Yang ketiga ada kecerdasan buatan,
atau AI, internet makin cerdas dan otomatis. Lalu yang keempat ada metaverse, dunia virtual interaktif berbasis internet. Lalu yang kelima ada blockchain, teknologi desentralisasi untuk keamanan dan transparansi. Lalu ada dampak negatifnya, yaitu kecanduan digital. Jika terlalu lama online bisa mengganggu kesehatan mental. Lalu yang kedua ada cyberbullying, pelecehan atau intimidasi secara daring. Lalu yang ketiga itu ada hoax dan disinformasi, yaitu penyebaran berita palsu. Lalu yang keempat ada kejahatan cyber, peretasan, pencurian data, dan penipuan online. Lalu yang kelima ada privasi terancam, yaitu data pribadi bisa disalahgunakan. Baik, sekian pemaparan materi yang telah saya pahami. Saya pamit undur diri, jika ada kesalahan mohon dimaafkan.